Ya, pemirsa, menjelang pemilu Kada DKI pada 20 September nanti putaran kedua, tampaknya dukungan dari partai politik kepada pasangan Voke dan Nara semakin menguat ini setelah sebelumnya ada P3, Golkar, Demokrat tentu saja, dan sini PKS juga telah menentukan sikap politik untuk mendukung pasangan Voke Nara dan tidak mendukung pasangan Jokowi dan Ahok ini ya. Nah, kita akan perbincangkan lebih jauh apa alasan mengapa PKS mendukung Voke Nara dan apakah dukungan dari partai politik ini kemudian akan berakhir dengan kemenangan atau panen suara dari kubu Voke dan Nara atau sebaliknya ya, tidak mencerminkan dari pilihan partai politik ini terbukti pada putaran pertama. Kita akan membahasnya nanti, dan saat ini di studio saya sudah bersama dengan Bapak Hidayat Nur Wahid. Assalamualaikum Pak Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah nanti akhirnya nih PKS sudah menentukan sikap ya, mendukung Voke Nara ini nih. Pertimbangannya mengapa mendukung Voke Nara ini Pak Hidayat? Pertimbangannya sudah berkali-kali disampaikan ke publik ya. Pertama, kami sudah memberikan ruang yang sama kepada Pak Fauzi Bowo juga kepada Pak Joko Widodo. Kedua-duanya sudah juga datang ke PKS, tetapi kedua-duanya kami tawarkan apa yang dipikirkan PKS, yaitu siapa yang mampu dan mau mengakomodasi program-program yang kemarin diperjuangkan oleh Hidayat Didik untuk kemudian diakomodasi menjadi program mereka kalau nanti mereka terpilih menjadi gubernur. Dan juga apakah punya komitmen untuk menyelesaikan jabatan sampai selesai masa jabatan di tahun 2017. Nah, memang Pak Fauzi Bowo sudah datang dan kemudian terjadi dialog cukup panjang. Pak Joko Widodo datang sekali hari Ahad yang lalu dan beliau minta untuk ketemu lagi hari Selasa. Tapi beliau mungkin karena kesibukannya, beliau minta ketemu lagi hari Rabu. Hari Rabu juga mungkin karena kesibukannya yang lain, beliau juga tidak bisa datang. Kemudian hari Kamis nggak bisa datang, hari Jumat nggak bisa datang. Dan tentu partai kami harus segera membuat keputusan karena kita tidak ingin menjadi tim gagal, tapi kita ingin menjadi tim sukses. Dan keputusan sudah diambil karena kita partai melihat bahwa Pak Fauzi Bowo sepakat untuk mengakomodasi program-program kita, diperjuangkan dan menjadi program beliau nanti kalau beliau terpilih menjadi gubernur, dan beliau menegaskan siap untuk melaksanakan amanah sampai tahun 2017. Dan kami juga melakukan survei di internal PKS dan sebagian besar warga PKS memang menginginkan untuk kemudian kita terlibat. Dan terlibat itu artinya memberikan dukungan kepada salah satu daripada kandidat yang ada. Memang ada yang waktu itu mempunyai opsi untuk ke Pak Joko Widodo, ada juga yang opsi ke Golput. Tapi ketika kemudian sudah diputuskan keputusan ini, maka pastilah insya Allah mayoritas daripada warga PKS akan mendukung. Karena sebelumnya ada juga opsi bahwa PKS sudah menentukan pilihannya pada putaran pertama dan tidak akan menggunakan haknya pada putaran kedua. Itu bagian dari opsi yang berkembang, tetapi di PKS terlalu dibolehkan kita berwacana, kita mempunyai pendapat pribadi. Tapi karena ini adalah partai dan partai mempunyai mekanisme bermusyawarah dan kemudian memutuskan apa, dan setelah diputuskan, maka insya Allah garis partai itulah yang akan dijalankan oleh kader-kader. Meskipun Anda yakin ini akan sikap politik ini akan ditercerminkan dengan pilihan suara, terbukti ketika putaran pertama ya, yang memilih Anda hanya 60% ya dari suara PKS. Dan 60% itu artinya yang 11% menjadi pilihan pada pilkada putaran pertama, dan 11% itu artinya adalah yang mengikuti garis partai. Artinya kalau sekarang garis partai mengatakan kita mendukung Voke, 11% itu akan kembali loyal. Itu minimal, 11% itu minimal. Dan kalau sesungguhnya babnya hanyalah segera cari kekuasaan, mungkin PKS kalau didekati oleh Pak Joko Widodo dan beliau sukses mendekati PKS, bukan dikaitkan dengan deal politik, tidak dikaitkan juga dengan deal terkait dengan duit maupun deal terkait dengan jabatan politik, tapi keinginan betul-betul menghadirkan perubahan dan pembaruan di Jakarta. Kalau beliau sukses mendekati PKS, ya sudah, beliau 42 tambah 11 sudah 53 dan itu sudah menang. Tapi nyatanya komunikasinya tidak jalan dengan baik dan beliau kita tunggu tidak sampai juga ke PKS. Memang waktu itu belum sampai dibicarakan tentang program dengan beliau karena ketika kali pertama beliau datang, beliau juga belum siap untuk membahas tentang program. Dan karenanya beliau minta ketemu di kali yang kedua dan begitu seterusnya. Jadi tapi lebih karena dianggap kurang keseriusan ya dari kubu Jokowi. Ya, ruang sudah dibuka dan semuanya sudah diberi kesempatan untuk bisa berdialog dan bertemu, dan kemudian keputusan sudah diambil, dan saya kira memang bukan karena adanya isu SARA seperti itu. Oh enggak, kita di PKS Anda tahu bahwa PKS sudah sangat terbiasa dengan beragam komunitasnya. Kalau diukur dari sisi ideologi, tentu saja kita tahu bahwa Pak Fauzi Bowo didukung oleh Partai Demokrat, dan itu adalah sama dengan Partai PDIP, yaitu partai yang bukan partai Islam. Dari situ saja, kalaupun kami mendukung Pak Fauzi Bowo, nggak terlalu beda dengan kalau itu mendukung
Pak Jokowi dari sisi partai. Dan Anda juga pasti tahu bahwa kita juga PKS dulu di Papua misalnya, kita bahkan berkoalisi dengan PDS dan menjadikan PDS sebagai calon gubernur dan PKS jadi wakil gubernurnya saja. Tidak ada masalah menurut Bahkan saya kampanye ke sana dan itu tidak ada masalah dan itu terkomunikasikan kemana-mana. Jadi ukuran utamanya bukan masalah itu. Bahwa kita ada umat beragama itu pasti, tetapi ukuran-ukuran yang paling konkret adalah bahwa kita sudah beri ruang yang sama, kita beri kesempatan yang sama. Kurang ada respon lebih cepat responnya dari kubu Foke ini ya? Bukan masalah cepat-cepatan, tapi juga ini terkait dengan masalah keseriusan untuk keinginan kebersamaan kita. Baik, ini kita akan lanjutkan lagi nih Pak Hidayat. Pemirsa, Ada Apa Berita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Restoran Semikari adalah restoran yang menyediakan makanan khas India. Semikari adalah restoran dari Singapura, kita adalah cabang yang pertama untuk Indonesia. Berbagai makanan khas India disajikan di sini. Semikari sendiri ini merupakan masakan khas India yang berasal dari India bagian selatan. Kami tunggu kehadiran Anda di Semikari, baik di SCBD maupun di Krekor. Tolak angin ada di mana-mana. Hong Kong, salah satunya toko Indomarket Causeway Bay. Singapura, salah satunya toko Arclight Jujat Road Gelang. Gurun lahat antara Mekah dan Jeddah, salah satunya toko Al Barokah Sohefah Jeddah. Malaysia, salah satunya toko Tri Andara Johor Bahru. Ini saya masuk angin, saya minum tolak angin. Australia, salah satunya toko Asian Mart Melbourne. When I have a common cold, I use tolak angin. It tastes really nice. Tolak angin, Indonesia. Syukran tolak angin, syukran Indonesia. Terima kasih tolak angin, terima kasih Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Tolak angin, produk Indonesia, produk global. Penuhi informasi Anda selama 4,5 jam di Ada Apa Berita. Selamat berjumpa dalam Ada Apa Berita di awal minggu ini. Masyarakat yang masih memiliki keluhan-keluhan ini bisa langsung ke kan uang bingung mau diinvestasikan kemana, ikuti terus saja Solusi Pasar sama dengan Lulu Mayanti yang sudah ditemani dengan narasumbernya ya. Kita akan membaca dulu Twitternya. Baik. perakhiran cuaca hasil prediksi dari BMKG. Di Jakarta kita bergeser sedikit ke kota Bandung. Ya, dan Dialog khusus mengenai isu teraktual, informasi hiburan, dikupas tuntas dalam dialog interaktif. Menunjukkan bahwa itu adalah gabungan dari Perbincangan yang selalu mencerdaskan, serius namun tetap santai membahas isu terhangat bersama narasumber terkemuka dalam talk show Ada Apa Berita. 4,5 jam nonstop, kami hadirkan informasi di Ada Apa Berita, hanya di JAK TV, My City, My TV. Kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, masih membahas masalah pemilu kada DKI ya, di 20 September mendatang putaran kedua, dan kita ketahui bahwa PKS sudah secara resmi menentukan sikap mendukung pasangan Foke Narah. Dan saat ini saya masih bersama dengan mantan Presiden PKS ini, Bapak Hidayat Nur Wahid. Ya Pak Hidayat, sebelumnya banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya Anda juga punya hubungan yang dekat dengan Jokowi menjadi juru kampanye ketika di Surakarta. Nah, mengapa hubungan yang dekat ini kemudian tidak berujung dengan komunikasi yang melahirkan dukungan begitu ya? Apakah karena memang hanya hubungan dekat silaturahmi saja, tidak ada tawaran-tawaran yang menarik dari kubu Jokowi? Saya kira kita tidak terbiasa dengan tawar-menawar gitu ya, karena kita bukan barang gitu ya. Dan apalagi minta mahar, nggak mungkin lah saya laki-laki maksudnya minta mahar. Kemudian saya ingin menegaskan bahwa betul hubungan saya sangat dekat dengan beliau, dan berapa kali beliau telepon saya gitu ya, dan beliau nyampaikan minta maaf waktu itu ketika kemudian ada orang yang datang ke PKS dan ternyata itu dipersepsikan sebagai tidak menghormati PKS gitu. Terus bahkan ada yang melontarkan
pernyataan bahwa PKS karena ini mendekati hari raya kemudian minta THR. Itu kan beliau minta maaf, itu bukan dari beliau dan itu ting telebung kata beliau, itu bukan sesuatu yang mencerminkan pendapat beliau. Dan beliau mengatakan bahwa beliau akan datang ke PKS dan partainya akan datang ke PKS, dan memang beliau datang hari Minggu itu, tapi hari Selasa ditunggu sebagaimana beliau inginkan, beliau tidak bisa datang, hari Rabu juga tidak bisa datang, dan begitu seterusnya. Jadi tentu saja beliau tahu bahwa saya bukan calon independen, saya bukan calon perseorangan. Yang menentukan ini bukan saya pribadi dengan beliau atau beliau pribadi dengan saya, dan bahkan pun saya nggak tahu juga apakah beliau bisa memutuskan sendiri atau beliau harus juga merujuk kepada partai yang mengusung beliau. Itu juga bagian yang mungkin menjadi bagian yang akan harus dikritisi dalam konteks komunikasi politik antar kita. Tapi yang jelas bahwa sebagai kawan, saya tetap kawan dengan beliau dan saya berharap beliau pun juga tetap berkawan. Dan setelah PKS menentukan sikap secara resmi, apa ada komunikasi juga khusus dengan Jokowi? Kalau saya tidak ya, saya tidak melakukan komunikasi itu nanti supaya tidak disalahpahami seolah-olah ada apa gitu ya. Tetapi yang jelas pilkada atau berpolitik itu bukan untuk bertempur kok, itu bukan untuk bermusuhan. Ya, pilihan politik bukan sesuatu yang harus membuat kita harus merengek-rengek atau menangis-nangis, enggak. Itu adalah suatu pilihan-pilihan yang rasional, yang ukuran-ukurannya insya Allah untuk kebaikan Jakarta itu sendiri. Kalau orang mengatakan bahwa sekarang ini adalah pertarungan antara pro status quo dengan pro perubahan, dan PKS berubah dari pro perubahan menjadi pro status quo, itu juga cara pandang yang salah. Karena PKS ketika mendukung Pak Fauzi Bowo tidak juga freelance. Bukan kami minta duit atau kami minta jabatan, enggak. Tidak, freelance-nya adalah kami meminta program-program kerja kami yang kami perjuangkan pada waktu putaran pertama itu bisa nggak diakomodasi oleh beliau. Ternyata beliau siap untuk mengakomodasi. Itulah yang kami minta dari beliau. Bukan kami minta duit atau kami minta jabatan. Kami minta program itu bisa dilaksanakan. Dan program itu, dan yakin program itu akan dilaksanakan jika terpilih ada kesepakatan bahwa kita akan bertemu setiap tahunnya untuk mengawal dan mengevaluasi sejauh mana program-program itu bisa dilaksanakan. Karena program itu baik kok. Program misalnya memberdayakan perempuan, memuliakan perempuan, memberdayakan manula, menghadirkan bagaimana mengatasi masalah banjir, masalah macet, masalah buruh, masalah itu semuanya program jika program itu tidak dilaksanakan bagaimana nih Pak Hidayat? Ya tentu akan ada evaluasi nanti, dan saya yakin beliau tidak datang untuk gagal, karena ini adalah masa jabatan kedua bagi beliau. Tentu beliau ingin dikenang dengan husnul khotimah dan tidak menjadi yang gagal. Dan jadi minimal targetnya PKS akan membantu sekitar 11% begitu ya menurut Anda? Dan 11% tidak sedikit loh, bukan hanya 11% dalam konteks itu. Nanti di DPRD ada 18 anggota DPRD dari PKS. Dan itu jumlah terbesar kedua di DPRD. Dan siapapun gubernurnya, saya kira bohong kalau mereka mengatakan tidak perlu dengan partai politik. Mereka pasti perlu dengan partai politik. Karena apa? Mereka tahu persis bahwa partai politik punya relasi dengan anggotanya, termasuk dengan anggota DPRD. Tapi Anda yakin ketika putaran pertama ya, Golkar dan PAN itu perolehan suaranya malah di bawah calon independen begitu kan ya? Apalagi ini nanti PKS calonnya bukan Hidayat Nur Wahid lagi, mantan presiden PKS, tapi justru Foke dan Nara begitu. Ya, PKS yang mereka perjuangkan adalah bukan sekedar siapa calonnya, tapi apa keputusan partai. Keputusan partai sudah jelas, keputusan partai adalah mendukung Pak Fauzi Bowo dengan kontrak kerja dan kontrak kinerja yang tadi. Dan itu pasti akan menghadirkan kerja maksimal dari mesin politik PKS. Dan 11% tadi adalah 11% yang mengikuti garis partai. Dan itu artinya itu akan, form 11% itu akan ke Pak Fauzi Bowo. Sisanya akan kemana? Akan ke Jokowi atau? Sisanya masih akan terus menjadi. Tapi kalau 11% ini juga sudah sangat signifikan loh. Ditambah dengan yang lain-lain itu sudah suatu jumlah yang juga sangat signifikan. Tapi jelas sekali ya, pasti masih ada swing voters yang akan kemudian masih bisa didekati. Dan inilah dalam kontrak politik kami pun juga ada disebutkan bahwa Pak Fauzi Bowo juga harus melakukan perubahan terhadap citra dirinya yang kemarin semacam itu harus berubah menjadi yang lain yang lebih baik. Citra diri terkait dengan masalah kesungguhan memberantas korupsi itu juga kami sebutkan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa seolah-olah kami menjelat udah sendiri kemarin mengkritisi tentang korupsi, kemudian sekarang malah justru kami mengatakan kami ingin melakukan perubahan dari dalam dengan menghadirkan kontrak politik. Antaranya adalah keseriusan, menghadirkan good dan clean governance dan tidak korupsi. Itu akan kami lakukan dengan pengawasan yang melekat. Kalau diinginkan adalah perubahan, begitu, bagaimana bisa berharap perubahan ini dari calon gubernur yang sudah menunjukkan ya kinerjanya 5 tahun pertama? Ya, semuanya bisa terjadi karena tadi saya katakan bahwa siapapun ingin dikenang dengan kenangan yang manis, ingin husnul khotimah dalam bahasa Islamnya begitu kan. Dan tentu saja ini ada putaran kedua ataupun periode kedua dan periode terakhir bagi beliau, dan pastinya beliau secara rasionalnya tidak ingin dikenang dengan cara yang buruk. Tentu dia ingin menjadi lebih baik, dan itu artinya perubahan. Dan perubahan itu bisa dilakukan dari luar, juga bisa dilakukan dari dalam. Kami ingin melakukan dari dalam ketika kemudian tampilan kami dari luar kemarin ternyata tidak mendapatkan apresiasi maksimal dari warga Jakarta. Ya, menurut Anda masih ada kesempatan ya, masih bisa diberikan kesempatan sekali lagi ini ya? Bukan kesempatan diberikan dengan cara gratisan dan dengan cara yang asal-asalan, tapi dengan pengawalan yang
terukur dan konkret, dan PKS akan melakukan itu karena di DPRD PKS ada 18 anggota DPRD dan partai akan melakukannya dengan maksimal. Baik, terima kasih nih Pak Hidayat Nur Wahid. Dan pemirsa, Ada Apa Berita masih akan berlanjut setelah pesan-pesan berikut ini.